Di video ini gue mau sedikit nge-review Underbone X-Road ya, yang kemarin ini gue beli. Di sini gue mau jelasin ya, susah nggak sih cara pemasangannya gitu kan. Nah, untuk masangan bootstrap ini kita nggak dikasih baut ya. Jadi kalau misalnya kita beli benar-benar nggak dikasih baut untuk di bracket sini ya, nih untuk bracket bagian sini. Jadi kita itu harus beli lagi ukuran baut L ya. Baut L bisa pakai baut biasa, baut 12 ya, nih ukuran baut 12 bebas sih. Nah, ini di sini gue pakainya baut L, ukuran panjangnya kira-kira sekitar 3,5 cm ya, 3,5 cm. Nah, jadi untuk pemasangan di sini itu harus dikasih ring ya, tuh bisa lihat ya, dikasih ring. Nah, gua ini di sini pakainya roller punya Matic bekas ya. Jadi gua punya tuh udah karat kan, terus gua amplas, habis itu gua cat silver ya. Nih, bisa juga pakai ring 12 gitu kan, ring yang kecil tuh di double aja, di double. Jadi di sini tuh kenapa harus dikasih ring sini tuh nih, di bagian sini. Nah, di sini kan nih, ini kan ada dudukan buat tonjokan master rem. Jadi kalau misalnya ini sebelah sini nggak dikasih ring, ini pasti dia mentok sini nih, pasti mentok. Dan jadinya bootstrap ini nih bengkok gitu kan, nggak simetris. Jadi di sini harus dikasih ring ya. Bisa dikasih ring yang tipis, di double, atau pakai mur ya, intinya dikasih ring aja. Nah, jadi untuk di bagian sini cuma itu aja ya tambahannya, harus perlu dikasih ring yang tebal supaya di sini tuh, di bawah sini dia nggak mentok. Dan juga kalau misalnya dikasih ring kan, tutup cover ini masih bisa dipakai ya gitu. Nah, sekarang kita ngomongin untuk masalah bagian pengereman ya, khususnya di sini nih, di tonjokan master rem ini. Nah, kalau misalnya Underbone X-Road ini tuh kalau menurut gua untuk tata letak tonjokannya sama tuas di sini itu sama kayak bawaannya. Jadi dia langsung di sini nih, langsung nempel di sini, dan bracketnya juga lurus gitu kan. Jadi hampir sama lah ya, sama standaran. Nah, terus perubahan apa sih yang harus dilakukan di bagian pengereman ini ya? Nah, untuk bagian bracket sini ya, nanti di sini tinggal disesuaikan aja nih. Di bagian sini kan dia ada sekitar space ya buat maju mundur gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau masang kayak gini tinggal diukur aja, agak kurang ke depan tinggal ke depanin gitu kan. Intinya nih sini bisa digeser-geser ya. Nah, terus untuk lubang sini, untuk lubang baut itu udah PNP ya. Intinya udah pas ya di sini nih. Untuk tuas bagian sini, di sini kita nggak bisa pakai bawaan ya, pin bawaan buat nyatuin ini nih ya, jepitan ini. Jadi nggak bisa dipakai karena ini tuh tuasnya tebel banget ya. Bisa lihat loh, ini tuasnya tebel loh, lebar ya. Sedangkan kalau misalnya bawaan FU kan tipis tuh. Jadi di sini yang harus diakalin itu ini jepitannya sedikit dilebarin ya, lebarin gitu kan, pakai tanggal, pakai obeng lah, sedikit lebarin. Terus siapin baut 10 ya, nih beli aja, ada kok di toko, beli baut 10. Nah, terus untuk bagian sini, untuk bagian belakangnya sini tuh harus dikasih mur ya, murnya 2. Jadi kalau misalnya satu itu kan dia bakal jalan-jalan kan ya, kalau misalnya kena getaran dia bakal bisa copot gitu. Jadi di sini harus dikasih 2 supaya nanti diikat gitu kan, supaya di sini tuh juga dia kencang tuh ya, kencang, karena dia nyatu antara mur ini sama mur ini tuh dikencengin gitu kan. Jadi dia nggak bakal gerak-gerak gitu. Untuk tempat minyak ya, minyak rem, di sini kita harus beli beli plat ya, plat bolong kayak gini. Banyak nih yang jual di toko-toko baut, kalau nggak toko-toko spare part kali ya. Ini buat tadahan tempat minyak remnya nih. Nanti di sini dia nyambungnya di sini nih tuh, di tempat baut bawaannya dia ya.
bawaan ini. Jadi kita bikin kayak gini nih, gampang kok bikin ini. Untuk bagian kabel selang ya, untuk bagian selang rem nih. Jadi kalau misalnya untuk bawaan, kalau misalnya masih pakai selang bawaan ya sebenarnya bisa aja sih ya, masih bisa. Cuman terlalu apa ya, kalau bawaan itu dia terlalu keras ya ininya, selangnya. Jadi agak susah sedikit buat ditekuk-tekuk gitu. Kalau saran gue sih mendingan diganti aja pakai selang aftermarket ya, yang kayak gini. Kalau ini kan dia lebih sedikit lentur tuh, dan juga panjang kan. Jadi cuma segitu aja yang gue lakuin ya untuk pemasangan underboon ini, khususnya untuk di sebelah kanan ini ya, di bagian pengereman nih. Sekarang kita lanjut untuk ke bagian footstep sebelah kiri, bagian gigi ya. Nah, untuk bagian ini footstep sebelah kiri ini sama seperti yang sebelah kanan ya. Di sini juga gue kasih ring ya, sama untuk yang sebelah kanan juga dikasih ring supaya cover body frame ini nih tetap bisa dipakai gitu kan. Karena ini kalau misalnya dibuka di sini kan ini lecet nih ya, catnya itu udah ngelupas jadi jelek, jadi mendingan tetap dipasang aja. Nah, untuk underboon X-Shot ini nih untuk bagian pedal gigi ya nih, ini tuh bakal berubah dari standar FV ya. Jadi rotasi giginya itu dia bakal berubah, nggak sama. Jadi kalau misalnya bawaan Satria FV itu kan, kalau misalnya kita gigi satu kan, kalau misalnya gigi satu kan kita injak ya, itu masuk gigi satu kita injak gitu. Kalau misalnya 2, 3, 4, 5, 6 nya itu kita congkel ya, kita injak ke belakang gitu kalau misalnya pakai yang standarannya. Nah kalau misalnya yang pakai underboon yang model Gunter gitu juga sama ya, itu sama sistemnya kayak bawaan punya FU gitu, diinjek ke bawah itu gigi 1, 2 sampai 6 nya itu dicongkel ya. Nah kalau ini enggak, jadi kalau misalnya kita mau gigi 1 itu dicongkel ke atas gini, set. Nah 2, 3, 4, 5, 6 nya itu diinjek gitu. Jadi di sini bener-bener kebalikannya ya, perubahannya kayak gitu. Tapi menurut gue sih nggak terlalu rumit sih ya, maksudnya nggak terlalu susah gitu. Cuman kadang kalau misalnya kita nggak biasa sama model kayak gini pasti bakal salah gitu ngoper giginya, karena keinget bawaan cara ngopernya gitu kan. Nah gue juga pakai ini juga sempet beberapa kali sih salah gitu ngoper giginya. Nah untuk pemasangannya juga ya udah nggak perlu susah juga ya, ini tinggal masukin terus tinggal baut ya gitu. Jadi ngebautnya ini nih, untuk ngebautnya ini tuh jangan dipasang dulu ya, jangan dipasang dulu terus baru masukin. Jadi dimasukin dulu nanti baru dipasang, soalnya di as ini kan dia di tengah itu ada coakan ya, itu coakan itu untuk tempat baut ini nih supaya dia bisa masuk gitu ya. Jadi dia meskipun ini nggak terlalu kencang ngikatnya, dia nggak bakal keluar gitu. Nah ini aja, ini kan goblak ya, cuman dia nggak bakal keluar gitu karena dia di sini ada, di as ini tuh dia ada cekungan gitu buat tahanan supaya ini tuh nggak kabur gitu kan. Ini dikencengin biasa aja juga udah kuat buat ngoper gigi tuh, nggak bakal los. Nah jadi untuk bagian kiri ini memang simple ya, gampang banget buat pemasangannya. Cuman untuk bagian kanan emang agak sedikit rumit ya, ya perlu kreativitas lah ya. Cuman kalau menurut gue untuk underboon X-Shot ini sih, ini untuk model ini model terbaru sih kalau kata gue, karena X-Shot itu dia ada berbagai tipe ya, dari model lama untuk model baru kayak gini ya modelnya nih. Banyak yang bilang juga nih underboon harga 100 ribuan itu ininya ya, antara kiri dan kanan itu nggak imbang ya, maksudnya ada yang tinggi sebelah gitu kan. Nah kalau untuk X-Shot ini tipe barunya sih ya, menurut gua itu antara kanan dan kiri dia udah sama ya, udah sejajar gitu. Jadi nggak ada tinggi sebelah. Nah, untuk panjang ke belakang, untuk sebelah kanan itu emang agak sedikit panjangnya sedikit gitu, tapi nggak ngaruh gitu. Nah kalau untuk tipe-tipe lamanya nih untuk X-Shot ya, itu emang dia tinggi sebelah ya, tinggi sebelahnya itu di bagian kanan nih, nanti gua kasih tahu ya. Nah dia tuh tingginya tuh karena ini nih, karena tempat lubang baut ini
Jadi kalau yang lama itu dia lubang bautnya itu dia agak ke tengah sini nih. Jadi si push tab ini dia naik gitu. Nah kalau ini udah pas dia lubang bautnya ya. Jadi dia antara kanan dan kiri itu seimbang tingginya. Jadi ini sudah bagus banget sini. Nah jadi kalau misalnya beli underbone X-Ray tuh lihat dulu modelnya kayak gimana, terus lihat lubang baut ininya nih posisinya di mana. Pokoknya dia harus sedikit agak ke atas kayak gini ya, khususnya untuk lubang yang atas nih, yang paling atas nih. Kalau misalnya modelnya kayak begini, dilihat dulu, berarti itu udah pasti kanan kirinya sama ya. Jadi untuk underbone X-Ray ini sih menurut gue udah nggak kalah ya sama underbone 500 ribuan ya, untuk masalah kualitas sama CNC nya gitu kan, bagus. Mungkin segini aja ya yang bisa gue sampaikan untuk masalah pemasangan underbone X-Rod ya. Semoga yang gue jelasin ini jelas ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen beli juga ya, mungkin bisa sedikit ngikutin apa aja sih yang ada di video ini gitu kan, ubahannya. Kalau misalnya takutnya masangnya itu kebingungan kan, tuh. Oke, terima kasih.